Halo teman-teman, selamat datang di Universitas Bina Dharma. Nah, seneng banget aku hari ini bakalan ngasih tahu ke teman-teman gimana sih cara menggunakan e-learning itu. Nah, kayaknya kita langsung aja. Di sini aku pakai Mozilla. Kita ketik site-nya di sini ya, elearning.binadharma.ac.id. Udah ada. Langsung aja kita. Nah, ini halaman loginnya. Nah, di sini ada site pengumumannya. Biasanya pengumuman ini berhubungan dengan aktivitas akademik kita. Nah, biasanya di drop di sini buat teman-teman bisa pantau pengumumannya juga dari sini seperti ini. Nah, kemudian di sini ada form loginnya. Langsung aja kita masukin NIM. Nah, teman-teman bisa masukin NIM teman-teman di sini sama passwordnya. Nah, ini dashboard dari e-learning. Ini kita mau coba mengunduh berkas materi kuliah. Nah, contohnya ini kita buka di mata kuliah Etika dan Hukum TI misalkan ya. Nah, di sini udah banyak banget dosen-dosen aku yang ngasih tugas di semester sebelumnya. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh untuk ngedownloadnya. Gampang banget, teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, materi download itu formatnya seperti ini. Formatnya PPT ya, atau PowerPoint. Misalkan aku mau download materi 3, tinggal diklik aja. Nah, diklik sini ada pilihan lagi, simpan berkas. Simpan ya berkasnya. Udah deh, teman-teman bisa langsung cek nantinya di file manager teman-teman di downloadannya. Nah, kemudian di sini aku mau kasih tahu juga cara untuk teman-teman merespon forum grup yang sudah dibuka oleh dosen mata kuliah teman-teman. Misalkan aku mau ngisi forum, forum ini sesuai dengan kelas ya teman-teman. Jadi misalkan aku mau ngisi forum 9 karena ini kelas aku, misalkan kelas aku ini kelas D misalkan ya. Jadi aku pilih forum yang kelas D. Nah, ini seperti ini. Nah, di forum itu nanti ada soal seperti ini atau bahan diskusi yang seperti ini. Kita add new discussion. Di sini teman-teman bisa taruh subjeknya, misalkan subjeknya etika bisnis. Nah, di sini teman-teman bisa kasih tanggapan tentang etika bisnis itu seperti apa. Kemudian teman-teman bisa post forum. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan kita coba-coba ya. Kita coba di sini. Misalkan ya, kita post forum. Nah, di sini udah ada nama aku nih di sini. Nah, ini tanggalnya juga lengkap. Nah, kayak gini. Jadi kalau nanti dosen teman-teman ngebales berarti tandanya kayak gini. Ada tanda 1 di sini di replies-nya. Oke. Langsung aja. Terus aku bakal ngasih contoh cara mengumpulkan tugas. Kita klik lagi. Kita buka lagi misalkan mata kuliah Etika Hukum TI ini lagi. Nah, aku di sini mau ngerjain tugas sesuai dengan kelas aku ya. Misalkan latihan 9. Tadi kan forumnya udah tuh kita isi. Sekarang kita kerjain tugas. Nah, di sini ada submission statusnya. Ini berarti untuk dinilai. Di sini juga tertera gradingnya nanti. Nah, di sini ada due date-nya. Jadi due date itu batas waktu ya, batas waktu yang diberikan oleh dosen teman-teman nantinya. Misalkan di sini batas waktunya sampai tanggal 7 April di hari Selasa di jam 11 siang. Nah, gitu. Nah, di sini last modified-nya di sini ada tanggal dimana teman-teman terakhir buka tugas, ngedit tugas ataupun upload tugas nih. Nah, nanti biasanya di sini sebelum teman-teman ini kan contohnya udah nih, udah keisi. Nanti biasanya di sini ada add submission-nya, tapi berhubung di sini aku udah ngerjain tugasnya, jadi di sini tertera menu edit submission. Kita klik ya, kita coba. Nah, di sini nanti teman-teman bakalan ada bisa ngedrop tugas teman-teman. Misalkan aja kayak gini. Di sini nanti ada terus save change. Udah gitu.
Selanjutnya, teman-teman di sini juga bisa mengirim pesan kepada teman-teman yang lagi online. Misalkan di sini aku mau chat sama Aldi misalkan atau sama Anggi, ini bisa buat teman-teman bisa diklik aja. Nah, kemudian di sini di bawah nama teman-teman ini terdapat menu profile, grade, message, dan preference. Nah, di sini profile di sini buat teman-teman yang belum punya fotonya, kalian bisa settingnya di sini di profile untuk lihat nilai. Teman-teman bisa ngeliat di sini. Untuk chat secara pribadi atau grup juga bisa di sini. Nah, kayak gitu, mudah dan simple teman-teman. Semoga bisa dipahami dan semoga teman-teman bisa ngerti. Nah, itu tadi teman-teman cara yang paling praktis untuk menggunakan e-learning. Nah, semoga teman-teman bisa mudah memahami dan juga semoga teman-teman rajin belajarnya. Selamat belajar!